Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi kawan-kawan bersama aku di sini. Ya, jadi hari ini aku kedatangan sebuah paketan handphone yang mana HP Realme 5i dan paketan ini kiriman dari Aceh ya. Untuk nama pengirimnya yaitu Saifullah ya. Nah, jadi katanya kemarin itu handphonenya ini Realme 5i mengalami stuck di logo, tidak bisa masuk ke layar menu utama. Oke, jadi langsung saja kita unboxing untuk paketannya. Oke, kawan-kawan, jadi ini adalah handphonenya dan di sini coba saya cek dulu tombol volume atas bawahnya ternyata keras dan tombol powernya juga tenggelam di sini kawan-kawan ya. Oke, jadi nanti kita perbaikin setelah selesai. Langkah awal yang harus dilakukan adalah saya coba cas dulu untuk memastikan handphone ini apakah benar mengalami hang logo ataupun boot loop. Tetapi setelah saya cas di sini, handphone mengalami hidup mati seperti ini ya. Nah, jadi kata yang punya itu handphonenya itu pernah diservis juga di counter lain namun divonis IC/MMC. Oke, jadi lanjut, aku coba untuk bongkar saja pada handphone ini dulu biar dicek bagian baterainya ya. Ini kita buka dulu backcover penutup mesinnya ini. Nah, ternyata di sini baterai memang tidak terpasang. Kayaknya ini sudah sengaja memang tidak dipasang kawan-kawan ya. Oke, setelah saya pasang baterai dan saya coba cas kembali untuk memastikan bahwa handphone ini boot loop atau tidak. Setelah saya cas di sini, handphone muncul logo petir saja ya, tidak muncul persentase baterainya. Jadi di handphone Realme 5 ataupun Realme 5i itu memang banyak terjadi seperti ini kawan-kawan. Nah, kalau handphone teman-teman hanya dicas logo petir seperti ini saja, khususnya Realme 5 ataupun Realme 5i, itu menandakan bahwa handphonenya benar-benar boot loop. Dan kalau dinyalakan, dia hanya mentok logo Realme yang pertama saja, logo berwarna putih ini kawan-kawan. Jadi tidak bisa masuk ke logo Realme yang warna kuning ya. Nah, di sini saya coba agak lama, ternyata memang tidak bisa tampil ke layar menu utama. Dia mentok di logo Realme berwarna putih ini aja kawan-kawan. Apalagi kalau dicas itu logo petir saja. Oke. Jadi untuk mengatasi pada handphone Realme 5 ataupun Realme 5i ini stuck di logo, yaitu metodenya dengan cara direct MMC menggunakan UV box. Jadi saya memutuskan untuk melakukan bongkar lagi pada mesinnya, yang mana kita harus jumper nanti ya sesuai dengan titik ISP-nya menggunakan UV box ya. Jadi sebelum kita lakukan jumper ya, terlebih dulu kita bisa buka nanti penutup IC-nya ini. Nah, ini adalah adaptor UV-nya kawan-kawan. Jadi di situ tuh ada namanya, CLK, data 0, CMD, ground, PCCQ dan PCC ya. Nah, jadi nanti bisa kita sesuaikan dengan ISP yang ada pada mesin handphone ini. Nah, ini kita buka dulu untuk penutup aluminium IC-nya ini ya. Biasanya aku panaskan menggunakan blower seperti ini agar lebih mudah saja ya. Jadi ya tergantung cara teman-teman saja. Oke, bagi teman-teman yang teknisi pemula yang punya UV box juga, untuk melakukan seperti ini tetap berhati-hati ya. Karena kalau kita tidak hati-hati ya bisa akibatnya mati total ya. Mati total itu ya dalam artian bermacam-macam kawan-kawan. Oke, di sini sudah aku buka untuk penutup IC-nya jenis aluminium ini kawan-kawan. Nah, di sini ada yang namanya CLK, lalu CMD, PCCQ dan data 0. Teman-teman bisa perhatikan saja pada diagram gambar.
Jadi sesuai itu kita jumper nanti ya. Nah, sebelum melakukan jumper juga teman-teman beri timah dan fluk pada ujung-ujung tiap ISP-nya. Dan di sini aku gunting kalengnya sedikit karena untuk data nolnya itu agak tertutup ya. Oke, jadi lanjut untuk proses penjumperannya. Tetap berhati-hati dan jangan sampai ada kendala kawan-kawan ya. Oke, di setiap titik ISP-nya tadi beri timah dan fluk ya agar mempermudah kita melakukan penjumperan. Jadi silahkan saja ikutin diagram gambar supaya kita tidak salah kawan-kawan ya. Iya, memang banyak terjadi di handphone Realme 5 ini hang logo. Yang bermasalah itu adalah partisi MISC-nya. Karena tujuan kita melakukan Direct MMC ini melakukan penghapusan pada partisinya kawan-kawan ya. Oke, setelah kita jumper, kita beri isolasi pada jumperan tadi, tujuannya supaya tidak bergerak ya. Nah, setelah itu bisa kita pasang pada baterai dan fleksibel chargernya. Selanjutnya kita bawa ke UV-nya, dan UV-nya ini sudah terhubung pada komputer ataupun laptop. Dan jangan lupa juga ya, hubungkan chargernya. Chargernya ini sudah terhubung di komputer. Kita bergabung dengan tampilan komputer seperti ini. Pada tampilan komputer teman-teman bisa buka aplikasinya UV Android Toolbox ya. UV MMC Android Toolbox. Oke, selanjutnya centang Direct MMC, lalu untuk clocknya kita naikkan menjadi 48 agar proses lebih cepat dan kita identifikasi. Nah, fungsi identifikasi ini untuk mengetahui apakah handphone sudah terdeteksi atau belum ya. Dan ternyata di sini handphone sudah terdeteksi. Di situ ada Android System Info-nya sudah terbaca. Untuk Realme 5 ini menggunakan versi Android 10 ya. Oke, di sini saya coba identifikasi lagi untuk memastikan bahwa handphonenya ini sudah terkoneksi. Oke. Di situ Android System Info sudah terdeteksi atau terbaca. Oke, selanjutnya teman-teman bisa beralih di tab user area partisi ini. Selanjutnya kita identifikasi lagi ya. Jadi untuk memastikan ya bahwa sudah terkoneksi pada UV. Ya, yang penting Android System Info ini bagian platform itu juga sudah terbaca ya. Nah, di sini bagian paling terpenting ya kawan-kawan ya untuk mengatasi boot loop-nya, kita cari di bagian ini partisi miss atau MISC-nya ini. Nah, ini ya, kita centang lalu kita erase atau hapus. Nah, itu saja tujuan kita kawan-kawan. Oke, di sini proses erase-nya itu sudah selesai. Jadi tidak memakan waktu yang cukup lama, cuman yang lama itu ya persiapannya saja. Oke, kita kembali ke handphonenya dan kita lepaskan semuanya, termasuk juga jumperan yang kita jumper tadi ya teman-teman, bisa kita lepaskan kembali karena proses sudah selesai cukup sebentar ya. Oke, jadi kita bawa ke meja servis dulu untuk melepaskan jumperannya tadi. Usahakan bagi teman-teman yang pemula itu jangan terburu-buru, santai saja ya. Oke, di sini setelah kita melakukan penghapusan partisi tadi, dan langkah awal yang harus kita lakukan adalah mencoba untuk melakukan pengecasan dulu apakah sudah ada perubahan atau masih belum. Nah, tadi kan itu logo petir dan sekarang kita coba lihat perubahannya apakah sudah bisa muncul persentase baterai. Oke, kawan-kawan bisa diperhatikan ya, sudah ada perkembangan atau perubahan. Setelah kita hapus partisi miss-nya tadi, handphone sudah bisa muncul persentase pengisian baterai, artinya handphone ini sudah bisa normal ya. Dari sini kita coba nyalakan handphonenya. Apakah juga bisa tampil ke logo Realme yang berwarna kuning ya,
kita tunggu sebentar. Oke kawan-kawan, bisa dilihat sudah bisa memunculkan Realme berwarna kuning. Bisa dikatakan handphone ini sudah normal. Nah, perhatikan ya, handphone langsung bisa masuk ke layar menu utama, tetapi di sini meminta sandi kunci layar ya. Ya, jadi untuk sebagian Realme 5 ataupun Realme 5i itu setelah dilakukan dihapus partisi MIS-nya itu, sebagian ada yang hilang untuk datanya dan sebagian juga ada yang tidak. Jadi tergantung ya kawan-kawan ya. Dan pada handphone Realme 5i yang di tangan gue ini untuk data itu tidak hilang, jadi aman ya. Jadi tinggal saya konfirmasi sama yang punya untuk meminta kunci layarnya untuk melakukan tes fungsi ya pada handphone ini. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan menangani handphone Realme 5i yang kasusnya adalah mentok logo. Jadi kemarin sempat diponis ICMMC ini ya. Ternyata setelah saya coba hapus partisinya, alhamdulillah aman ya. Jadi MMC-nya tidak kena sebenarnya kawan-kawan ya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Sampai jumpa.